padamu untuk menyembahmu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Mau datang kepadamu untuk menyembahmu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Shalom, mari kita segera siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia,
yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksud pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan bisa ikut menyaksikan tetapi tidak bisa ikut menikmati. Nah, itu adalah suatu kondisi yang bisa disebut malang benar. Kenapa? Karena bisa ikut melihat, bisa ikut menyaksikan, tapi tidak bisa ikut menikmati, tidak bisa ikut merasakan, tidak bisa ikut mengalaminya. Apa yang dimaksud dengan ini? Kita baca di 2 Raja 7 ayat 1-2. Lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira pada waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat julai yang akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan buat tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat sendiri dengan matamu, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Artinya tidak merasakannya, tidak menikmatinya, cuma sekedar melihat saja, cuma sekedar membuktikannya saja, karena dia adalah orang yang tidak percaya. Ya, itu firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Jadi kita jangan sampai tidak percaya pada janji Tuhan, pada perkataan Tuhan. Kita lihat ya. Jadi kita tidak perlu belajar untuk melakukan hal seperti ini. Bahkan kita perlu belajar dari peristiwa ini agar tidak terjebak, tidak masuk, tidak terperosok di dalamnya. Lalu bagaimana orang bisa mengalami seperti ini? Maka kita lihat yang pertama ya. Ini ada terjadi pada orang-orang yang suka mengeraskan hatinya. Seperti 2 tadi ayat 7-2, perwira jadi aduan raja itu mengeraskan hati, hanya pakai pikirannya sendiri saja, tak peduli bahwa bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Ya, tadi sudah kita baca semua. Kita baca lagi ayat 14-19. Yang mengatakan demikian tidak percayanya, maka Elia mengatakan, kamu akan melihat tapi tidak akan merasakannya, tidak akan ikut menikmatinya. Ayat 14-19 ya. Dari kitab 2 Raja 7 ini. Kemudian raja menyuruh mereka menyuntar. Abner berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang itu sampai sungai Yordan. Tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilempar oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan itu dan menceritakan hal itu pada raja. Maka keluar penduduk kota itu menjarah tempat orang Arab, karena sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang jadi adudan itu untuk mengawasi pintu gerbang, tapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktunya di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira jawab abdi Allah, sekalipun Tuhan buka tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tapi Elisa berkata, sungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, menyaksikan, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini karena dia terinjak-injak dan mati karena itu. Ini sungguh malang sekali nasibnya ya. Dia mengatakan mana mungkin ada hal seperti itu dalam waktu sekejap saja, itu besok bisa terjadi seperti itu. Dia itu konyol sebetulnya ya. Dia tidak percaya apa kata Tuhan. Jadi misalnya ada benda-benda suruh Tuhan tapi tidak belajar sama sekali, tanpa memuji, langsung membantahnya, tertawakannya, hati-hatilah. Rajin ke gereja, rajin menabur dan sebagainya, tapi tidak bertumbuh dalam firman Tuhan, sehingga melihat orang-orang lain pada disembuhkan tapi dirinya tidak mendapatkan, alias tidak disembuhkan karena tidak percaya. Ya, kalau rekan-rekan segerejanya banyak diberkati, hidupnya sekalipun tidak, dan mereka pun kemudian hidupnya melonjak, tapi dirinya pun tidak. Kenapa? Karena mengeraskan hati, menganggap apa yang dipikirkannya, menganggap apa yang mustahil itu tidak akan terjadi.
Padahal bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Yang pertama, karena mengeraskan hati. Yang kedua, bagi orang yang setengah-setengah. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 16. Setengah-setengah ini bagi orang seperti ini tidak terjadi apa yang disaksikannya pada dirinya, cuma melihat saja, ya. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi engkau tidak akan merasakannya, tidak akan menikmatinya, walaupun engkau menyaksikannya. Jadi betapa kecewanya, ya, karena orang ini setengah-setengah, tidak suam kuku, tidak panas, tidak dingin, ya. Ini namanya setengah-setengah, ya, tidak panas, tidak dingin atau suam kuku. Ingat, mengikut Tuhan haruslah dengan sepenuh hati, tidak bisa dengan suam-suam kuku saja, karena sungguhnya itu akan membawa kita menuju ke kehancuran. Mungkin ke gereja saja dia, mungkin ikut PPW saja dia, mungkin katanya cinta Tuhan mati-matian, tapi tetap saja, ya, semua yang Tuhan katakan tidak mau percaya, sukanya tamasya dan sebagainya, pergi kemana-mana. Ingat, firman Tuhan mengatakan persahabatan dengan dunia adalah persekutuan dengan Tuhan, perseteruan dengan Allah. Mari kita baca di kitab Roma 8 ayat 7 sampai 8. Jadi jangan salah, kalau kita lebih mengutamakan hal yang duniawi, maka kita sedang berseteru, bermusuhan dengan Allah tanpa kita sadari. Banyak juga yang melakukan demikian, ya. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena dia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bagi hidup dalam daging, mengikuti keinginan daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini orang yang setengah-setengah. Yang berikutnya, yaitu orang yang terus menyimpan kepahitan, kebencian, didendam di dalam hatinya, ya. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 5. Ini orang-orang yang bakal menyaksikan, bakal melihat, bakal membuktikan, tapi tidak menikmati, tidak merasakannya, tidak mendapatkannya. Orang lain yang mendapatkan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan dendam. Karena tanpa melepaskan itu, tidak bisa berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana dong bisa menikmati apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana dong bisa menikmati urusan tangan Tuhan? Bagaimana dong bisa menikmati pertolongan Tuhan? Bagaimana bisa menikmati mujizat Tuhan? Tidak mungkin. Paling-paling cuma melihat, paling cuma menyaksikan, paling-paling cuma membuktikan. Itu ada. Orang dunia mengatakan, ya, gua tidak akan lupa sampai 7 turunan. Boleh saja orang dunia mengatakan demikian, tapi bagi Tuhan itu tidak baik. Kita melupakan dendam kita. Nah, kalau sampai 7 turunan, sampai turunan kelima aja kan udah lama mati dong. Bagaimana tidak akan lupa? Ini kita perlu tahu. Ini penyebab yang berikutnya. Yang keempat, karena orang yang sebatas pendengar, supporter saja, bukan jadi pengikut setia, apalagi murid dari Tuhan, hanya pendengar saja, hanya pengikut saja. Karena murid Kristus ada betul-betul mengikuti keinginan Kristus yang dengan setia. Jadi bukan cuma sekedar pendengar, tapi ajaran-ajaran itu juga dihidupinya, ya. Misalnya kalau murid Kyoku Shinkai katanya, maka dibegal orang, ada 20 orang begal pun dia, maka keluarlah ilmu Kyoku Shinkai-nya, tidak yang keluar yang lain gitu, ya. Jadi kita perlu tahu kalau kita murid Kristus, maka dalam segala hal yang kita keluarkan dari hidup kita ada ajaran Kristus, ya. Ya, jadi kita ada sebagai kesimpulan, kita kalau tidak ingin cuma mendengar, tidak ingin cuma melihat, tidak ingin cuma menyaksikan, tapi tidak pernah bisa menikmatinya, tidak pernah bisa merasakannya, hati-hati. Jangan jadi orang yang suka mengeraskan hati, jangan jadi orang yang setengah-setengah atau suam kuku, jangan jadi orang yang terus menyimpan kepahitan, kebencian, dendam, jangan jadi orang yang cuma pendengar, supporter, bukan murid Yesus, bukan pengikut yang setia dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urang penyempurna Roh Kudus digaikan saja kita bisa melihat dan menyaksikan, tapi juga bisa menikmatinya, karena itulah yang Tuhan sediakan buat kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati, sampai jumpa.
Masalah pun gitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Tiada harapan, masalah pun begitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Hidup bahagia, bebas merdeka.